Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di hari ini. Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini saya akan bahas tentang UTS pendidikan anak tunalaras. Jadi tunalaras itu berasal dari kata tuno dan laras. Tuna itu adalah kurang atau rugi, kan? Dan laras itu adalah sosial. Jadi bisa dikatakan orang yang tuna sosial. Jadi anak tunalaras ini biasanya itu melakukan penyimpangan sosial, seperti anak nakal. Ketika sudah remaja bisa menjadi anak nakal. Nah, itu anak tunalaras. Nah, sekarang yang akan saya bahas pertama adalah penyebab tunalaras. Penyebab tunalaras. Yang pertama adalah faktor biologis. Nah, faktor biologis ini bisa kita kaitkan ya. Faktor biologis ini dari kesehatan orang tua dari masa kecil. Mungkin orang tua dulu kurang gizi, itu bisa. Mungkin orang tuanya dulu ada yang trauma. Nah itu bisa menyebabkan anak menjadi tunalaras. Jadi penyebab biologis itu ya seperti itu. Jadi dari sebab-sebab mereka ia kecil dan dalam kandungan. Yang selanjutnya adalah faktor keluarga. Nah, faktor keluarga ini bisa kita lihat. Jadi keluarga itu juga membentuk karakter anak. Kalau ada orang-orang yang sukses, itu dari faktor keluarga. Dan kalau faktor keluarga kita itu tidak baik, itu juga bisa menyebabkan anak menjadi seperti itu, menjadi tunalaras. Jadi dia akan ada penyimpangan dalam sosial. Yang selanjutnya adalah faktor sekolah. Nah, ternyata faktor sekolah ini dapat menyebabkan anak menjadi tunalaras. Jadi faktor sekolah ini bisa ya menyebabkan. Yang pertama adalah dari guru yang otoriter atau bertindak sewenang-wenang kepada murid. Itu tapi dulu ya. Sekarang dulu itu sudah tidak seperti itu lagi. Mungkin kalau dulu ya, mungkin ketika masih saya SD mungkin masih ada ya seperti itu. Tapi kalau sekarang itu sudah hukum bertindak. Jadi kalau kita memukul atau kita tindak kekerasan kepada murid, itu kita bisa dihukum. Yang selanjutnya adalah faktor selain dari guru, dari teman itu juga berpengaruh. Dari temannya itu ada yang bertindak ya istilahnya ada yang kurang baik dengan dia, ya selalu bertengkar. Nah, itu bisa juga menyebabkan anak menjadi tunalaras. Nah, selanjutnya kondisi lingkungan masyarakat. Nah, kondisi lingkungan masyarakat ini juga bisa menyebabkan. Jadi kondisi lingkungan masyarakat itu yang kurang baik dengan keluarga kita, yang kurang baiklah terhadap keluarga kita. Nah, itu bisa juga menyebabkan anak menjadi tunalaras. Selanjutnya adalah tunalaras ini bisa disebut juga tuna sosial. Nah,
Nah ini tuna sosial. Nah, ini biasa disebut juga tuna sosial. Ciri-ciri tuna laras. Nah, ciri-ciri tuna laras ini yang pertama tingkah laku ekstrim. Nah, tingkah laku ekstrim ini kenakalan dia itu ekstrim. Jadi tingkah laku dia itu sudah tidak seperti anak-anak yang sebagaimana mestinya. Selanjutnya yang kedua adanya problem tulisan saya tumpuk ternyata. Adanya problem aksi dan perilaku yang kronis. Nah, ini adanya problem aksi dan perilaku yang kronis. Ini ya adanya problem yang ada perilaku yang kronis itu ya. Misalnya kalau kita apa ya? Nah itu misalnya kalau kita itu ada anak yang sebentar perilakunya itulah susah. Selanjutnya tingkah laku yang tidak diharapkan oleh sosial masyarakat. Nah ini tingkah laku yang tidak diharapkan itu misalnya dia itu menodong ya, kepada teman, mencuri. Nah itu. Jadi sebenarnya awalnya dia itu sebenarnya dari iseng-iseng. Kalau dia itu iseng, pertama dia hanya mengambil misalnya jajan dari temannya, terus dia masih tidak diberikan, lalu dia mengancam agar dia mau memberikan. Itulah dari yang tidak diinginkan. Selanjutnya emosi labil, depresi dan tidak bahagia. Nah ini kalau anak tunalaras itu yang tidak kalau tadi kan dia yang kuat, dia yang memberani, dia bisa sewenang-wenang kepada temannya, dia bisa. Kalau ini dia yang tidak, dia yang istilahnya dia yang kalah dengan teman-temannya. Dan dia akan seperti ini, akan emosi dia labil, depresi dan tidak bahagia. Nah ini jadi anak itu depresi, labil dan tidak bahagia. Dan kalau ini tidak ditangani ya ini bisa-bisa dia melakukan bunuh diri. Nauzubillahi min dzalik. Selanjutnya gangguan emosi perilaku dibagi menjadi dua, yaitu dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama eksternal. Dari eksternal itu dari yang berdampak kepada orang lain. Nah ini dari eksternal. Pertama adalah membangkang. Nah, dia itu membangkang itu. Yang selanjutnya tidak patuh. Nah, dia tidak patuh terhadap siapapun, jadi kepada orang tua tidak patuh, terhadap guru tidak patuh. Nah itu
Itulah. Selanjutnya yang ketiga mencuri. Nah ini dia bisa mencuri juga. Selanjutnya kadang emosinya kurang terkendali. Emosi dia kurang terkendali. Nah ini dampak dari eksternal, dari dampak yang menyebabkan orang lain. Selanjutnya nah ini ketika di sekolah, ini ketika masih yang tadi, ketika di sekolah cenderung agresif. Nah, ketika di sekolah itu cenderung agresif. Nah, selanjutnya memukul. Nah, dia memukul teman, dia agresif, nakal, memukul teman, ya seperti itu. Selanjutnya mengajak berkelahi. Nah, selanjutnya mengajak menolak perintah. Kok mengajak menolak perintah? Jadi kalau dia diperintah oleh guru itu dia menolak dari guru, dan sering menangis. Nah, kalau sering menangis ini ya dia yang tadi yang lemah. Jadi dia sering menangis. Dan ternyata anak tunalaras ini tidak hanya bisa disekolahkan di sekolah SLB saja. Jadi dia bisa disekolahkan di sekolah umum seperti anak-anak yang normal. Tapi dia harus disekolahkan ya sekolah yang inklusif, yang ada guru pendampingnya. Nah itu. Jadi selanjutnya gangguan internal. Nah ini gangguan internal pada dirinya ya. Yang pertama kecemasan. Ini yang tadi, kalau dia lemah itu cemas. Yang kedua menarik diri dari lingkungan, dari teman. Dia menarik diri. Selanjutnya perilaku menyimpang atau agresif. Selanjutnya ini standar. Selanjutnya adanya imatur atau kekanak-kanakan. Jadi adanya imatur atau kekanak-kanakan ini dia seperti sifatnya tidak seperti teman-temannya di usianya. Kalau di usia, misalnya kalau kita teman-temannya itu dia kurang dewasa, jadi tidak seperti anak usia seperti mereka. Yang kedua, kurang bisa berinteraksi sosial. Nah, dia kurang bisa berinteraksi dengan teman-temannya, dengan itu dia kurang. Selanjutnya merasa ketakutan yang lebih. Yang selanjutnya ya biasanya ketakutan yang lebih.
Dan selanjutnya adanya regresi atau kemunduran. Biasanya regresi atau kemunduran ini biasanya jadi kalau anak itu nilainya itu lebih buruk, dia nilainya tidak baik seperti teman-temannya dalam prestasi, dia mengalami kemunduran itu dia biasa-biasa saja. Jadi itu yang mengalami regresi. Sebentar, ini saya ganti buku ya, karena kalau tak tulis braille ini materi-materi banyak sekali. Bentar. Tak cari dulu. Nah, jadi anak tunalaras. Jadi tadi kan di kecil. Sekarang anak tunalaras itu ketika dewasa. Ini juga anak tunalaras. Ketika anak tunalaras ini ya, ketika tidak diberikan pendidikan seterusnya, ini akan berdampak seperti ini. Yang pertama adalah underachiever atau tidak mampu memenuhi ketika tidak mampu memenuhi prestasi. Nah, jadi anak tunalaras ini tidak mampu. Jadi kalau dalam sekolah itu dia tidak mampu memenuhi prestasi. Dan selanjutnya gagal memahami pelajaran. Nah, dia gagal memahami pelajaran ini, dia tidak paham dalam pelajaran. Ketika dia diterangkan, dia asik dengan dirinya sendiri. Jadi dia tidak dapat memahami pelajaran sekolah. Nah, selanjutnya dampak tunalaras di masyarakat. Nah, dampak tunalaras di masyarakat, ini tunalaras juga berdampak di masyarakat. Yang pertama adalah anak dikucilkan dari pergaulan. Nah, anak dikucilkan dari pergaulan. Jadi anak tersebut itu nakal ya. Jadi dia dikucilkan dari pergaulan. Dia tidak diteman ya. Dia tidak punya teman, dia asik dengan ya itu, dia sendiri. Jadi dia dikucilkan. Nah, itu. Yang kedua, menimbulkan keresahan. Nah, menimbulkan keresahan. Nah, ini jadi anak tunalaras ini bisa menimbulkan keresahan. Jadi kalau masyarakat itu memang dia anaknya nakal, dia memang nakalnya sudah over ya, dia mencuri, dia bahkan berani memalak. Ketika sudah dewasa dia berani memalak, dia bertindak seperti itu. Nah, itu maka akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Nah, selanjutnya adalah ini kenakalan remaja. Jadi kalau remaja dia itu nakal, dia misalnya mabuk-mabukan ya.
dia berani membegal, berani menodong. Nah itu dia bisa seperti itu. Jadi karena apa? Karena ya seperti tadi, kalau tadi memang ketika masa kecilnya dia meminta jajan kepada temannya, terus dia tidak diberikan, dia akan berusaha agar mendapatkan itu, dia mengancam, nah seperti itu, maka akan ketika dewasa dia malah akan berani bertindak yang seperti itu tadi, berani bertindak yang misalnya membegal seperti itu. Jadi akan menjadi kenakalan remaja, ya, berpotensi menimbulkan kriminal. Nah, berpotensi menimbulkan kriminal. Nah, dia kan bertindak kriminal. Nah, dia itu tadi mencuri, dia itu. Jadi ya karena apa? Jadi laras itu seharusnya itu dididik, dibimbing. Kalau kita menjadi tetangganya, misalnya ya, kita ada saudara tetangga yang laras, itu kita beritahu, kita bicarakan baik-baik. Jadi kita tidak membiarkan mereka. Jadi ketika dia jadi ya ini kalau di sekolah nih biasanya ya seharusnya guru BK yang bertindak, dia melakukan seperti ini itu dia harus ditegur, karena seperti itu juga dia adalah ya orang, dia adalah anak. Jadi seperti apapun ya itu kita harus bisa memperbaiki dia sebaik-baiknya. Nah itu jadi dampak ketika dibiarkan itu sangat besar sekali. Makanya ya kalau anak tukang laras itu juga disekolahkan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat ya, dan semoga teman-teman selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap diberikan kesehatan. Karena apa? Karena nikmat Tuhan yang paling besar itu sebenarnya adalah kesehatan. Ketika nikmat sehat itu diambil, maka ya itu akan terasa ketika masih sehat itu seperti apa. Jangan lupa bersyukur. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.